Yang pertama, maraknya peredaran obat ilegal dan tidak berizin. Pelaku MU mengedarkan obat kuat pria dan suplemen kesehatan tanpa izin edar. Produk-produk tersebut diedarkan selama 4 tahun dan produk-produk tersebut tidak mempunyai pemeriksaan keamanan, mutu maupun khasiat oleh BPOM. Yang kedua, adanya kandungan bahan kimia yang berbahaya, yaitu banyak produk yang ditemukan dalam produk tersebut mengandung sildenafil dan turunannya. Nah, hal tersebut dapat merugikan kesehatan dan dapat mengganggu penglihatan, pendengaran, jantung, dan juga jika digunakan secara sembarangan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, motif pelaku. Nah, motif pelaku tersebut untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu 1,1 juta per hari dan pengirimannya sekitar 70 paket per harinya untuk pelanggan penjualan online. Dan tingginya permintaan pasar membuat pelaku beroperasi secara masif atau besar-besaran. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan modus distribusi tersembunyi. Pelaku memanfaatkan WhatsApp dan sistem pengiriman paket ke seluruh Indonesia, sehingga memudahkan distribusi, tetapi sulit terdeteksi selama bertahun-tahun. Yang kelima, mandat penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, BPOM memiliki kewenangan penindakan terhadap obat ilegal, maka dilakukan sebagai implementasi amanat undang-undang tersebut. Yang keenam, upaya pemerintah melindungi kesehatan masyarakat. Kasus ini ditindak karena obat ilegal dapat membahayakan masyarakat, terutama karena klaim obat kuat pria sering disalahgunakan dan kandungan BKO dapat berisiko fatal. Pelaku utama bernama MU. Dari berita yang diedarkan oleh BPOM, terdapat jumlah barang sitaan sebesar 2,74 miliar. Keuntungan harian yang didapatkan oleh MU sebesar 1,1 juta per hari pada 70 paket dari distributor. Penindakan kasus ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang peredaran obat tanpa izin edar, obat yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta obat atau suplemen yang mengandung BKO dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara atau denda sebanyak 5 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang peredaran produk yang tidak memenuhi standar dan mengandung bahan berbahaya, serta mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Ketentuan tambahan juga merujuk pada pasal-pasal yang masih berlaku dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan larangan peredaran obat tanpa izin edar dan produk yang tidak memenuhi standar dengan ancaman pidana hingga 15 tahun. Regulasi teknis BPOM turut memperkuat bahwa setiap obat wajib memiliki izin edar dan obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat. Kasus ini menunjukkan masih maraknya peredaran obat ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pengungkapan oleh BPOM dan Polda Metro Jaya patut diapresiasi karena menemukan obat kuat ber-BKO yang beresiko fatal. Penindakan terhadap pelaku penting sebagai efek jera dan menegaskan perlunya pengawasan ketat serta edukasi masyarakat agar tidak menggunakan produk tanpa izin edar. Nah, argumen saya tentang hal tersebut adalah peredaran obat ilegal menjadi ancaman serius bagi semua masyarakat. Mereka bersinergi untuk membuat kerugian kepada masyarakat. Nah, kita harus mengapresiasi BPOM dan kepolisian yang telah mengawasi jalannya korupsi tersebut. Tetapi kita juga harus waspada terhadap media sosial yang ada di lingkungan sekitar kita agar tidak digunakan secara tidak baik. Pandangan saya tentang kasus ini bahwa menegaskan bahaya obat ilegal bagi masyarakat, langkah BPOM dan Polda sudah tepat dan perlu diapresiasi. Peningkatan tegas harus terus dilakukan. Komitmen kesehatan dan lingkungan juga terlihat dari penanaman pohon. Terima kasih. Argumen dari saya, kesadaran akan pentingnya pemeriksaan izin edar sebelum membeli produk kesehatan. Mahasiswa menyadari bahwa kasus ini menjadi pengingat untuk selalu memeriksa nomor izin edar BPOM dan membeli produk kesehatan hanya dari sumber resmi agar terhindar dari risiko obat palsu atau berbahaya.
Pandangan saya terhadap kasus korupsi ini yaitu mahasiswa menilai obat ilegal berbahaya karena kandungannya dapat membahayakan nyawa, motif keuntungan, dan lemahnya pengawasan membuat kasus ini terus terjadi. Karena itu, mahasiswa mendukung penindakan tegas untuk melindungi masyarakat. Terima kasih. Menurut saya, penindakan ini sangat penting karena obat ilegal berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Nah, masyarakat perlu lebih waspada dan memastikan hanya menggunakan produk berizin dari BPOM. Mari kita berintegritas dengan fondasi yang menjamin bahwa setiap tahap, mulai dari penelitian, produksi, hingga distribusi, memenuhi standar kualitas tertinggi, tanpa komitmen teguh terhadap etika, risiko pemalsuan, pengurangan dosis, atau penggunaan bahan baku di bawah standar akan meningkatkan drastis. Oleh karena itu, setiap tenaga farmasi memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menolak segala bentuk praktik koruptif demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Mari menjaga integritas dalam setiap proses kefarmasian, karena satu tindakan korupsi saja dapat membahayakan nyawa banyak orang yang bergantung pada obat yang aman dan bermutu. Terima kasih.